Bikin berdoa ya untuk pembukaan ya. Sekarang ya. Ya, ayo. Oke, yuk mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur beberapa kami yang sudah hadir Tuhan di chapter ini, meeting pada malam hari ini. Kau memberkati kami, chapter meeting kami Tuhan, biar Engkau menyertai kami Roh Kudus. Mulai saat ini kami serahkan acara kami ke dalam tangan-Mu, pimpin kami Tuhan, teman-teman yang akan bersaksi, dan juga khususnya hamba-Mu, Pak Dhani Mande yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati Tuhan. Dan teman-teman lain yang belum ikut bergabung, segera biar bergabung. Kami semua akan diberkati malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan acara kami ini. Amin. Amin. FGB man. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. Strong in the Lord. FGB man. Ya, Pak Ishak. Pak Ishak. Ya, kita dengarkan doa Pak Ishak yang mau mainkan ya. Oke. Silakan. Halo. Mau lagu, Pak? Oke, saya lagu aja ya, atau ya. Saya bawain lagu ya. Ya, Pak. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, sekali lagi berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan selamanya kami mau melihat kebaikan Tuhan nyata dalam hidup ini. Selamanya kami merasakan setia Tuhan dalam hidup ini. Mari sama-sama pujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, kami percaya Tuhan. Lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Yang percaya kasih setia Tuhan, katakan kita tinggi. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, memelihara
Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, Pak Ishak. Pak Ishak dibuka mic-nya. Ya, puji Tuhan, semua yang hadir pada malam hari ini. Saya mungkin untuk bicara pertama kali untuk FCB Men, visi dan misi FCB Men dulu ya. Saya berikan kepada Pak Amos Andi untuk bicara visi dan misi FCB Men. Halo semuanya, selamat malam. Pak Wendy, malam. Pak Amos, Pak ya. malam. Selamat malam Pak Amos. Selamat tinggi malam. 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 Ya, silakan Pak Amos membaca visi dan misi FCB Men. Langsung, Ya, langsung. oke. Misi-misi. Oke, bentar ya. Bentar, saya siapin dulu. Apaan sih Pizu? Ya, haleluya. Apa Pizu? Iya. Haleluya. Oh, tuh apa tuh Pizu tuh gimana sih? FGB Men, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FCB Men. CB Man. Puji Tuhan, selamat malam. Pak Ishak Rahmat sebagai CP BMC, Pak Dr. Haryadi. Apa kabar Pak Dokter? Enggak cuma Dokter, puji Tuhan, sehat ya. Pak Dani Mande dan semua teman-teman yang lain. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Ya, puji Tuhan. Oh, wow. Apakah ada teman-teman yang baru hadir pertama kali dalam Wow. pertemuan seperti ini? Apakah ada yang pertama kali? Ya, udah 2 kali, udah lebih dari Oke. 3 kali. Ya, oke. Terima kasih. Saya langsung sampaikan visi misi dari Full Gospel ya. Ya, puji Tuhan. Jadi sejarah yang pertama, sejarah Full Gospel Businessman Fellowship Internasional itu dimulai pada tahun 1951 oleh Bapak almarhum Demos Sakarian, yang saat itu beliau mendiskusikan konsep. Halo? Mas, saya bisa didengar? Bisa. Ada yang mungkin mute. Oh, saya punya mute ya. Halo? Upaya dari pemerintah juga untuk meminta Silakan. Silakan. Iya. Ya, silakan Pak Mos. Oh, Baik. oke. Saya lanjutkan ya. Haleluya. Jadi pada saat itu Bapak almarhum Demos Sakarian yang memprakarsai FGB MFA ini, beliau mendiskusikan konsep atau draft dari FGB MFI dengan penginjil almarhum Bapak Oral Robert. Beliau adalah penginjil senior dan Pak Oral Robert menyambut gagasan Pak Demos itu dengan sangat antusias. Itu yang pertama, ya. Jadi konsepnya dirundingkan dengan penginjil Pak Oral. Yang kedua, persekutuan perdananya diadakan di Clifton's Cafeteria, Los Angeles dalam bulan Oktober 1951. Pada saat itu dihadiri oleh 20 orang. Haleluya. Yang ketiga, 14 bulan kemudian, FGB MFI tidak berkembang seperti yang diharapkan oleh Pak Demos. Bahkan pada hari Sabtu, 20 Desember 1952, hanya dihadiri oleh 6 orang. Pertemuan itu hanya dihadiri oleh 6 orang. Ya. Berikutnya, pada Jumat malam, tanggal 26 Desember 1952, Pak Demos mengalami lawatan Tuhan. Pada saat Pak Demos berlutut sambil menangis
menanyakan kepada Tuhan, mengapa FGB MFI tidak bisa berkembang dan bahkan besoknya tuh harus ditutup. Karena tadi habis yang hadir dalam pertemuan terakhir tinggal 6 orang. Kemudian Pak Demos mendapatkan visi yang merupakan titik balik yang menjadi awal pergerakan FGB MFI dengan penyertaan dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan dan kemampuan Pak Demos. Haleluya. Berikutnya, besoknya pada Sabtu pagi, tanggal 27 Desember tahun 52, ada 2 konfirmasi dari Tuhan yang Pak Demos terima, bahwa FGB FMI akan terus berjalan dan berkembang. Dapat 2 konfirmasi, puji Tuhan. Konfirmasi yang pertama untuk FGB MFI, Bapak Maynard Arganbright memberikan selembar cek senilai $1.000. Padahal 1 minggu sebelumnya, beliau, maksudnya Pak Maynard, mengatakan kepada Demos bahwa pertemuan FGB MFI ini tidak berharga 1 sen pun. Namun, semalam Tuhan berbicara kepada Pak Maynard bahwa ia harus mendukung terus FGB MFI karena Tuhan akan melakukan hal-hal yang belum terbayangkan sebelumnya. Haleluya. Perlu saya tambahkan sedikit. Nilai $1.000 pada saat itu, tahun 52 itu, kalau dirupiahkan sekarang, dihitung semua dengan inflasinya dan berdasar harga emas, $1.000 saat itu adalah setara dengan kurang lebih 700 juta rupiah. Bukan nilai kecil $1.000 itu. Ya, haleluya. Kemudian konfirmasi kedua. Thomas Nickel, seorang pengusaha percetakan di Watson yang berjarak kurang lebih 400 mil dari Los Angeles, memberikan percetakannya untuk mencetak voice atau majalah suara, dan dia juga memberikan dirinya sendiri untuk melayani di FGB MFI. Haleluya. Berikutnya, FGB MFI berkembang ke seluruh dunia dan jumlah chapter di Jabodetabek sekarang kurang lebih ya 300 chapter. Haleluya. Poin yang kedua, tadi secara sejarah, sekarang yang kedua, visi FGB MFI. Yang pertama, penglihatan yang pertama. Pak Demos melihat penglihatan wajah pria-pria di bumi yang kaku, tanpa kehidupan, menyedihkan, tangan mereka terbelenggu oleh rantai, karena kerohanian mereka telah mati. Haleluya. Yang kedua, penglihatan yang kedua, melihat wajah pria-pria yang tadinya rohaninya mati tadi, sekarang bersukacita. Rantai di tangan mereka telah patah, sehingga kerohanian yang mati telah hidup kembali. Puji Tuhan. Berikutnya, membawa persekutuan ini ke akar kerohanian yang semula, yaitu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Penting, ini penting ya. Jadi dimanapun chapter diadakan, siapapun FGB MFI harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jangan pernah mengandalkan dirinya sendiri. Haleluya. Yang ketiga, mengenai misi FGB MFI. Misi FGB MFI adalah untuk memanggil dan membawa pria kepada Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Penjelasan umum. Organisasi ini, FGB MFI ini, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gereja atau tubuh Kristus. Kemudian,
organisasi ini bukan organisasi gereja dan tidak berada di bawah suatu denominasi gereja manapun. Kemudian, organisasi ini tidak akan mendirikan suatu institusi atau denominasi atau sinode gereja. Haleluya. Dan organisasi ini bersifat interdenominasi. Anggotanya terdiri dari kaum usahawan dari berbagai denominasi. Coba saya boleh tanya, siapa yang dari Katolik? Angkat tangan. Ada yang dari Katolik? Ada yang dari Pantekosta? Haleluya. Ada yang dari GKI? Ya, puji Tuhan. Intinya, kita berkumpul itu dari berbagai gereja dan interdenominasi. Ya, haleluya. Yang keempat, moto FGB MFI. Moto FGB MFI adalah kasih yang terangkum dalam Kidung Agung 2 ayat 4b. Demikian firman-Nya. Dan panjinya di atasku adalah cinta. Untuk keseragaman dengan internasional dan memberikan dorongan yang kuat, maka dalam banner dicantumkan dalam bahasa Inggris, His banner over us is love. Demikian Bapak-Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Isa. Silakan Pak Isa. Mic-nya dibuka. Puji Tuhan, terima kasih Pak Amos. Lengkap, komplit ini. Kalau nasi goreng komplit sama telur tuh. Puji Tuhan. Kita mendengarkan lagu Mars FGB Man ya Pak Denny ya. Mars FGB Man. Keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini visi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi
Puji Tuhan, haleluya. Kita akan satu pujian, ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Habis itu saya mohon dengan hormat Pak Usdi dulu ya, bersaksi ya. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Saya sayang sekali tadi visi dan misi bahwa ketika Bapak semua berkumpul, ada kemuliaan Raja, kemuliaan Tuhan Yesus dalam wajah kita. Bisa berseri-seri ya nggak Pak Amos ya? Berseri-seri karena Tuhanlah yang menjadi kepala Raja kita. Puji Tuhan, saya serahkan ke Pak Usdi Jaya untuk memberikan kesaksian yang pertama. Haleluya. Shalom. Malam teman-teman semua. Terutama untuk senior-senior saya di Full Gospel FGB Men. Saya mau kesaksian sedikit ya. Cuman ya mungkin karena jarang bersaksi. Dulu pernah sekali di Kelapa Gading, udah lama, 3 tahun yang lalu. Jadi mungkin kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan menyampaikannya, tolong dimaafin ya. Ini, saya pertama terlahir dengan orang tua yang boleh dibilang terlalu fanatik ke agama Buddha ya. Jadi orang tua maunya anak ikut orang tua, nanti harus meja abu lah, ya kan, gitu. Sembayangin orang tua. Nah, saya udah lama pas SMA gitu ya, berpacaran dengan wanita yang agama Kristen. Jadi saya pernah dibawa ke gereja gitu ya. Jadi pas di gereja saya baru tahu, oh begini gitu loh. Saya garis besarnya Yesus itu baik sekali sampai kalau ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Saya berpikir nggak masuk logika gitu ya kan. Saya mulai kayaknya wah nggak benar juga ya gak gitu loh. Saya bilang masa ada sih yang begini, wah, udah menderita masih mau diinin lagi gitu. Malah ditawar lebih menderita gitu ya kan. Tapi sejalan begitu, mungkin karena saya ya lama-lama sedikit inin Yesus ya, Tuhan Yesus. Jadi saya disentil lah. Tahun 2008 saya dikasih penyakit yang lumayan, yaitu kanker nasofaring stadium 4. Jadi di situ sebenarnya down juga gitu ya. Cuman teman-teman dari yang agama Kristen itu pada datang mendoakan saya. Malah ada satu pendeta yang saya nggak kenal, dia datang mendoakan saya gitu. Sedangkan teman-teman yang di agama Buddha nggak ada yang mendoakan saya datang gitu. Jadi saya mulai simpati dengan
agama Kristen gitu ya. Dan saya bertekad gitu bahwa oh ya, saya percaya dengan Yesus pasti akan menyembuhkan saya. Jadi saya dengan yakinnya gitu ya, mungkin lebih dari 100%, saya jadi tidak takut walaupun kanker ini stadium 4 gitu. Saya tidak takut sama sekali, tidak ada kekhawatiran, tidak ada stres gitu. Pokoknya menjalaninya dengan nyaman aja gitu. Padahal waktu saya pengobatan, ada yang penyakitnya sama kayak saya, polisi, habis selesai pengobatan 6 bulan kemudian meninggal. Jadi boleh dibilang penyakitnya berat-berat, dibilang enggak gitu. Tapi ada yang meninggal gitu. Nah, tapi tetap saya percaya gitu ya. Itulah yang membuat tekad saya, iman saya kepada Yesus, itu yang menyelamatkan saya. Jadi sampai sekarang 2008 sampai sekarang udah 13 tahun. Saya udah dinyatakan sembuh total gitu ya. Nah, itulah kita memuji Tuhan walaupun keadaan kita seburuk apapun, kita jangan meninggalkan Tuhan. Saya waktu tahun 2014 mengalami yang namanya stres. Stres itu 4 bulan saya nggak bisa tidur. Karena saya beli sebidang tanah, saya udah bangun dengan ruko, uang saya udah habis ke sana semua, nggak tahu sengketa itu tanah. Lawan saya udah panggil pengacara, gini-gini. Tapi saya sampai stres gitu, tapi tetap saya nggak meninggalkan Tuhan Yesus gitu. Jadi saya tetap ke gereja, memohon terus sama Tuhan bahwa ini pasti masalah selesai. Sering saya di Fluid Chapter saya sharing sama mereka, teman-teman semua mendoakan saya gitu ya, menguatkan saya. Jadi saya tegar, pasti ada jalan. Akhirnya masalah tersebut selesai, tapi saya mengalami kerugian yang boleh dibilang lumayan lah, hampir 500 miliar ruginya. Karena saya dibohongin dengan satu orang yang menjual tanah ini. Tapi ya gitu ya, karena saya berpegang dengan ayat Efesus 4 ayat 32 yang menyatakan bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saya enggak dendam gitu sama yang menipu saya. Walaupun saya lumayan ketemu pun saya masih manggil dia gitu. Walaupun dianya mungkin yang enggak ini ya, karena dia juga merasa ini, karena saya akhirnya ada sedikit saya tekan untuk mengganti kerugian dikit gitu. Tapi saya nggak dendam gitu, nggak ada dendam. Jadi juga masalah-masalah banyak terjadi lah, nggak mengikuti Yesus itu nggak mulus 100%. Dengan masalah yang ini baru selesai masalahnya, udah gitu usaha saya, toko saya yang buka bengkel diambil alih dengan saudara. Akhirnya saya udah nggak ada pekerjaan lagi ya, sedang habis keluar dari bengkel itu. Masalah terus ada, sedang susah-susahnya gitu, kartu kredit saya dipakai sama adik saya sampai mencapai 500 juta. Semua beban pasti ada gitu. Tapi saya yakin, aduh, Tuhan pasti menolong saya, bahwa semua apapun dapat Tuhan berikan jalan keluar. Jadi saya nggak putus asa gitu. Jadi akhirnya masalah itu pun akhirnya bisa diselesaikan semua
karena dengan bantuan Tuhan itu yang menguatkan kita. Jadi bagaimanapun tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kuatkan iman kita, jangan meninggalkan Tuhan, itu aja. Sedikit sharing saya begitu aja ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Pak Ishak. Ya, puji Saya serahkan. Tuhan, puji Tuhan. Ya, Pak Usti, tolong Ya. berkati kita sebagai anak Tuhan mengiring Tuhan. Memang tidak secara mulus terus, tetapi khotbah hari ini itu cocok sekali dengan Pak Usti. Dalam kondisi apapun kita bisa menjadi berkat. Ya, sebentar kita mendengarkan kesaksian lagi dari Pak Kelvin ya. Tapi sebelum itu kita nyanyikan lagu lagi, Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan ya. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih. Mungkin ada yang mau bersaksi, teman-teman semua. Silakan kalau ada yang mau bersaksi atau mau nyumbang lagu boleh. Kalau itu Pak Kelvin dilanjut dah. Pak Kelvin sudah siap ya Pak Kelvin. Silakan Pak Kelvin, silakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ishak. Ya. Dan juga selamat malam teman-teman semuanya. Saya sangat bersyukur malam ini dikasih kesempatan boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman hidup saya. Sebelum saya share sedikit, saya kebetulan ada undang teman malam ini hadir bersama kami. Ya, itu namanya Pak Pitoyo. Pak Pitoyo boleh berkenan bisa buka video biar bisa kenalan begitu. Ya Pak Pitoyo, welcome Pak Pitoyo. Mana Pak Pitoyo? Ya, oke ya, nggak tahu ya apa ini Pak Pitoyo ada. belum bersama kita, tapi dia punya sih aktif ya. Oke, Ya. tidak apa-apa. Nanti aja setelah sambil jalan ya. Ya, begitulah. Oke. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kelvin Ciong ya. Marga saya itu Ciong. Ciong itu adalah kalau bahasa Mandarin itu disebut Chang ya. Saya punya seorang istri dan 3 anak. 2 laki dan 1 perempuan. Ya, saya ingin share sedikit tadi yang saya cerita pengalaman berjalan sama Tuhan. Itu saya ingin saksikan betapa baiknya Tuhan pada saya. Saya terlahir di satu keluarga yang kepercayaannya yaitu tradisional. Jadi barangkali juga seperti tadi Pak Usti ya, kurang lebih begitu ya. Nah, saya suatu hari, ini ceritanya sangat panjang, lama ya. Saya punya seorang teman sekolah, di mana teman sekolah saya itu kami dari SD, SMP sampai SMA. Jadi ketemu itu tiap hari gitu. Berangkatnya tiap hari, pulangnya tiap hari, terus saja sampai selesai di SMA. Dan temen ini orangnya pagi hari kita sekolah, dia sebelum sekolah dia tuh bantuin temennya, bantu orang kerja jualan. Habis itu jualan di pasar, lalu kita barengan baru pergi. Saya mau ceritakan dia sedikit ya, karena ada terkait dengan yaitu saya melihat suatu hari dia pergi ke
kuliah. Sebetulnya mau kuliah, jadi mau lihat hasil pengumuman. Ternyata dia di tengah jalan ada kecelakaan. Begitu kecelakaan, dia langsung meninggal pada saat itu. Jadi sebagai sesama teman yang udah dari SD sampai SMA, itu merasa sangat kehilangan. Nah, kenapa selain kehilangan, lalu merasakannya itu adalah, dia itu adalah anak yang satu-satunya bisa membantu orang tua. Dia banyak saudara, tetapi dia ini satu-satunya yang punya kelebihan, bisa bekerja pagi, siang hari pulang dari sekolah membantu orang tua. Jadi begitu baik. Nah itulah yang buat saya hatinya terluka. Wah, kenapa kok orang yang gitu baik, harusnya lah Tuhan sayang ya. Tapi waktu itu saya belum percaya, belum mengenal Tuhan. Nah, dengan seiring waktu berlanjut, ya itulah saya timbul satu hal dalam hati saya itu rindu ya, mau cari kebenaran Tuhan itu di mana sih? Kok orang baik begitu hidupnya, nasibnya? Ya, dengan iring waktu, suatu hari jalan-jalan, lihat lewatin satu gereja. Pas lihat gereja itu di dalam tuh ada, kan masih muda ya waktu itu ya, lihat itu ada cowok cewek gitu di sana ketawa senyum, enak banget sepertinya gitu. Jadi saya melewatin gitu kan. Wah, kok mereka bisa ya gitu, sepertinya akrab dengan enak banget gitu. Ya, tapi saya tidak bisa ngerti masuk ke dalam, nggak tahu apa sih. Ya oke, enggak apa-apa, udah lewatin waktu, satu hari diajaklah teman sekolah, teman punya kakak. Kebetulan dia itu ke gereja gitu. Nah dia ajak, mau nggak besoknya ke gereja? Dia bilang, bolehlah coba ikut dia. Sekali ikut, minggu terus berikutnya, saya akhirnya pergi sendiri udah. Saya juga tidak mengerti, tetapi saya kalau udah ke gereja, melihat itu yang suasana itu tenang ya. Jadi seperti ada orang di panggung depan tuh komando gitu. Berdiri, nyanyi, duduk, penyembahan, berdoa. Wah, kok bisa ya? Kok mereka bisa begitu? Padahal kan saya kan nggak pernah melihat kegiatan kayak gini. Artinya ya di dalam tuh damai banget. Dan orang itu nurut semua. Nah dari situ saya mulai bertumbuh bahwa rupanya ini firman Tuhan ini memang luar biasa. Dan satu saat pernah ada kegiatan di mana penghormatan pada orang tua itu menghormati ayah sama ibu. Nah dari lagu itu saya mendengar itu gimana mereka itu nyanyiannya itu bisa berterima kasih kepada orang tuanya. Selama saya di dalam hidup itu waktu muda kan nggak mengerti hal-hal begini. Nah disitulah saya belajar bahwa ini rupanya di dalam kekristenan itu bagus sekali ya. Banyak yang saya nggak ngerti saya belajar dalam hidup. Belum lagi karena gereja itu kebetulan pakai bahasa Mandarin. Jadi saya nggak ngerti. Saya bisa ngerti Mandarin, cuma ya sedikit-sedikit ya. Akhirnya lama-lama saya jadi belajar di sana, jadi bisa. Nah disitulah saya merasakan kalau saya ke gereja itu mendapatkan itu banyak berkatnya. Nah setelah itu dalam perjalanan, karena sering ke gereja, jadi saya punya teman yang biasa kumpul itu sehingga saya ngikut mereka itu jadi berkurang. Dan di antara teman-teman yang saya biasa main ya, ada salah satu mengatakan, loh kok kamu sekarang berubah gitu ya. Lalu saya bilang, ya saya merasa enak ke sana gitu. Lalu teman saya ini celotuh, wah ini teman kita ini ada satu yang murtad ini. Jadi ya saya senyum saja gitu. Teman-teman juga ketawain saya, tapi ya gitulah, saya menjalanin begitu. Nah setelah itu
saya merasakan di dalam keluarga di mana saya adalah orang pertama yang ke gereja. Jadi yang lain itu belum pernah ke gereja. Nah, disitulah saya ada merasakan bahwa agak aneh kalau saya tidak mengikuti orang rumah ya. Tapi namun Tuhan ya, Roh Kudus yang menuntun bekerja seperti itu. Saya ya terus jalan dalam hidupnya. Nah, dengan begitu saya waktu itu belajar lihat buku Alkitab. Carilah Alkitab yang Mandarin. Belajar, baca dari Kejadian. Melihat membacanya itu yaitu tentang Moses, tentang si Yusuf gitu. Jadi saya membaca itu kayak cerita. Ternyata cerita-cerita ini baru saya terbuka mata saya. Rupanya Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kedaulatan itu luar biasa. Nggak kebayang kalau dalam hidup saya itu ada satu Tuhan yang begitu ajaib. Yang mana yang buntu nggak ada jalan, bukakan jalan. Nah, orang yang dulunya seperti orang biasa-biasa saja kayak Daud, akhirnya jadi seorang raja. Yusuf juga begitu. Jadi Perdana Menteri di negara lain. Nah, ini membuka wawasan saya tadinya sepertinya hanya baca buku cerita. Rupanya lama-lama ya saya baru mengalami itu dahsyatnya Tuhan, luar biasa. Nah, tapi meskipun dalam perjalanan saya belum begitu yakin dan percaya. Dan ya gitulah, karena logika saya itu bekerja lebih besar daripada iman kepercayaan. Seperti tadi teman kita Pak Usti bilang kasih pipi kiri dan kanan, saya juga sama Pak, nggak percaya. Di dunia ini namanya orang bisnis kalau bilang mau jujur, nggak nipu itu mustahil gitu, nggak akan terjadi. Ya kalau nggak untung pun bilang nggak untung. Nah ini yang kita sehari-hari ngalami di dalam dunia masyarakat ya yang kita gelutin. Ya gitulah, saya lihat susah bisa saya nerima apa yang diajarkan di gereja. Begitu keluar dari gereja, lain lagi dunianya. Nah, tapi ya memang begitu, Tuhan senantiasa terus saja menuntun. Jadi sampai-sampai saya di situ belajar, yaitu buah roh. Ya buah roh itu timbullah yaitu sabar, ya mau ngerti orang, ngerti akan hidup, pahami kita berada pada posisi orang. Di situ saya memang merasakan hidup ini juga tertekan dengan cara seperti ini yang saya harus lakukan. Tapi ya mau tak mau karena sudah percaya, tetapi masih belum bisa menerima dengan 100%. Sampai pernah ikut KKR, ya sudah harusnya saya sudah bertobat, tapi saya masih belum mau berterima begitu. Nah, tetapi Tuhan terus bekerja, Roh Kudus tetap ya memimpin saya. Satu hari lagi ikut lagi yang namanya camp ya. Ikut camp. Sehingga di camp itu satu hari saya akhirnya tidak bisa nolak lagi. Jadi saya harus terima Tuhan sebagai juru selamat saya. Ya, hanya itulah saya timbul setelah itu saya terapkan di dalam pekerjaan. Dan pekerjaan itu yang saya telah alami terutama di dalam dunia usaha. Di mana kita sering ketemu orang yang tidak sesuai dengan pikiran kita, dan juga ada orang yang perlakuan pada kita ya kurang baik ya, tutur katanya ya kasar gitu. Tapi dengan dengan kesabaran itu sehingga saya bisa memenangkan orang itu, dan orangnya tadi itu nggak mau kasih kerjaan sama saya akhirnya dia percaya kasih kerja sama saya. Nah disitulah dengan kasih saya bisa memenangkan
orang dan juga bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, akhirnya saya bayar harga, yaitu pikul salib. Mau tak mau harus jalanin. Waktu itu pun awalnya saya adalah bekerja pada orang. Cukup lama. Ya karena saya terapkan dengan ajarannya Kristus, sehingga lama-lama orang yang saya layani itu hanya mau cari saya begitu. Ya, waktu itu kerja sama orang. Dan sampai satu saat, ya karena kerja sudah lama, ya pikir sudah bosen ya, kan ada kejenuhan. Ya udah mulai melangkah keluar. Ya dengan melangkah keluar, ya coba menjalanin usaha. Jadi ya Tuhan bukakan jalan. Dengan karena saya melayani orang baik, ya akhirnya teman-teman udah tahu saya kerja sendiri, ya udah dipercaya gitu. Jadi saya betul-betul merasakan bahwa saya bayar harga yang saya tadi bilang pikul salib itu ya supaya orang percaya dan jujur pada orang dan dengan kasih itu. Barulah saya menikmati setelah dengan waktu yang cukup lama. Satu langkah demi langkah Tuhan bukakan jalan. Sehingga bisa punya usaha dan bisa berjalan sampai hari ini. Ya, anak-anak saya juga sudah kuliah, ada yang masih kuliah. Ya, puji Tuhan lah, kami punya kehidupan keluarga semua baik. Jadi saya rasa teman-teman kalau kita di FGB ya betul-betul adalah suatu wadah yang buat kita bisa bertumbuh dan belajar banyak. Saya sendiri termasuk di dalam. Dan pada hari ini, kebetulan saya ada tadi malam share sama Pak Anton bahwa saya punya ipar ya meninggal itu dalam keadaan yang cukup bikin kita merasa sangat sedih. Ya di dalam ICU berapa 20-an hari, akhirnya juga tak tertolong. Dan dalam usia yang muda 48. Dengan begitu share, lalu Pak Anton post di grup. Banyak sekali teman-teman kirim ya doa turut berduka cita. Nah itu saya merasakan sekali bahwa kita tidak merasakan sendiri. Disitulah di wadah FGB ini, itu betul-betul membawa satu pada kita posisi itu ada rasakan kasih. Ya, selain kasih juga kita belajar tiap hari dengar teman-teman share sehingga banyak teman jadinya di dalam wadah ini. Dan terutama teman-teman kita dalam wadah ini adalah teman-teman yang positif, yang baik. Jadi sehingga kita merasakan di dalam satu lingkungan yang sangat nyaman, sangat enak. Dan kita juga sesama bisa melayani dengan baik. Saya kira itu testimoni saya. Dan tak lupa saya mau sampaikan banyak terima kasih teman-teman yang sudah dukung doa pada ipar saya. Dan juga termasuk adik dan istri adik saya juga mengalami COVID. Ya, mereka didoakan terus setiap hari. Sehingga mereka berdua yang ini sembuh. Nah, namun yang saat itu Tuhan berkehendak lain. Saya kira ini testimoni saya. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali ke Pak Isa. Silakan Pak. Ya, terima kasih kesaksiannya. Saya memberkati kamu semua Pak Kelvin. Tuhan Yesus memberikan kekuatan penghiburan buat Pak Kelvin. Kita akan satu pujian lagi, kemudian kita akan mendengar firman Tuhan. Pak Denny, ada pujian dari Pak Denny? Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan saya tentang bagaimana kita mengubah beban itu jadi berkat, ya kita percaya bahwa kalau kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan, ya kita akan mengalami apa yang disebut pertolongan Tuhan, ya, dan kita boleh bersukacita, ya, karena ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kita dengarkan pujian ini, ya. Ya, sukacitamu, damai sejahteramu dilimpahkan buat setiap kami ya Tuhan.
saat kami memuji menyembah Engkau, di dalam kekhawatiran kami, di dalam kegelisahan kami berkatakan kami tidak takut Tuhan. Kami tidak khawatir sebab Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami. Haleluya. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Mari katakan sama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak
Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lebih lagi katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang. Amin. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya benar Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera yang Kau berikan pada kami. Pada saat-saat ini Tuhan banyak ketakutan, banyak orang mengalami ketakutan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami yang anak-anak-Mu yang ada dalam Engkau Tuhan, ada damai sejahtera dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat situasi yang ada ini, justru dalam situasi saat ini Tuhan, kami boleh mengalami damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Kami merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup dalam Engkau dan Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Walaupun di kanan kiri kami Tuhan, banyak orang rebah di kanan kiri Tuhan, tapi kami percaya kami orang yang ada dalam lindungan Tuhan. Kami selalu ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam ini kami boleh bersama-sama berfellowship. Bapa, inilah waktu di mana hamba-Mu akan menyampaikan sharing firman. Bila Kau urapi hamba-Mu Tuhan, bila kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Selamat bertemu kembali. Ya, saya mau menyapa dulu Pak Kelvin. Ya, turut berempati ya Pak Kelvin atas terima kasih. Ya, tetap Makasih Pak Dani. Ya, kita boleh mengalami kehilangan ya, banyak kekasih-kasih kita, banyak teman-teman kita yang sudah mendahului kita, tapi kita percaya bahwa kita yang ada dalam damai sejahtera Tuhan, kita ada dalam sukacita Tuhan, itu yang memberikan kita kekuatan. Ya, selamat malam semua. Ya, kepada khususnya openg saya nih, Pak David Sadikin nih, ya soulmate saya nih ya. Ya, puji Tuhan boleh hadir walaupun tadi katanya mau di sport otomotif ya, tapi beliau tetap hadir nih. Saya lihat masih ada nih. Tadi katanya mau loncat sana sini, tapi tetap di sini nih tadi. Haleluya. Karena 2 HP. 2 HP. Amin. Ya. Gue nggak unmute, karena gue unmute. Puji Tuhan. Luar biasa ini nih ya. Orang smart ini. Jadi itu orang yang smart ya. Jadi memang kalau kita lihat di situasi yang ada ini, kita bisa ya sama juga saya Pak David. Saya juga bisa bahkan saya bisa mengikuti Zoom 3 tempat ya. Ada 2 laptop pakai HP 1. Lu rajanya kan. Beda. Lu rajanya. Haleluya. Puji Tuhan. Soulmate gue kalau bicara gue nggak hadir, gue diketok nih. Jadi puji Tuhan di ya. sana Vincent lagi. Dengan teknologi yang ada ini kita bisa ada di tempat yang berbeda dengan waktu yang sama ya. Oke, malam hari ini saya akan sampaikan bagaimana situasi saat ini ya. Kita lihat sudah hampir 2 tahun kita mengalami semua ya, kita semua kena dampaknya. Tidak ada satupun yang tidak terkena dampaknya ya. Jadi boleh dikata hampir semua merasakan ya situasi yang ada, khususnya buntut-buntutnya adalah tentu kepada ekonomi kita, penghasilan kita ya berkurang ya. Kita udah nggak bisa seperti dulu lagi ya,
mungkin dulu kita bisa pemasukan kita mungkin ya boleh dikata adalah pemasukan ya, tapi sekarang ini makin seret ya. Tapi kita percaya di dalam kesulitan ini ya, di dalam beban ini sebetulnya itu bisa kita mengubah beban itu menjadi berkat ya, tergantung dari kita masing-masing bagaimana kita meresponnya ya, merespon keadaan situasi yang ada, beban yang ada itu supaya bisa menjadi berkat. Banyak orang saya lihat di sini ya, itu menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan pemerintah, ya, menyalahi apapun juga yang mereka bisa lampiaskan, ya. Tetapi sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, itu kita bisa mengubah beban itu menjadi berkat, ya. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan kepada kita, ya. Dalam Firman Tuhan dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, situasi saat ini juga adalah sebetulnya Tuhan ingin mendatangkan kebaikan bagi kita, ya. Ya, mungkin selama ini kita sudah terlena comfort zone, di dalam comfort zone, ya, kita udah terbiasa, ya, tidak ada kesulitan. Tetapi begitu kita dengan situasi saat ini hampir 2 tahun ini, wah, kita kaget, ya. Kita tidak tahu mau melakukan apa, ya. Kita bingung, ya. Banyak orang-orang saat ini juga orang-orang stres, ya. Orang-orang stres. Saya tadi kemarin 2 hari lalu saya buka di sosial media, itu ada seorang anak muda, ya, dia seorang bisnismen, dia bangkrut di Singapura. Apa yang dilakukan? Ya, dia telanjang bulat keliling kota, ya, kemana-mana. Jadi kita lihat banyak orang-orang stres. Kalau orang-orang yang tidak kuat, itu akan mengalami stres, bahkan menjadi gila, ya. Mereka tidak kuat dengan situasi yang ada. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kalau Tuhan izinkan situasi terjadi, kita harusnya semakin kuat. Makin kuat, manusia rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan, ya, karena Tuhan memberi kita kemampuan, karena Tuhan berkata dalam firman-Nya dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita cobaan atau ujian itu melebihi kekuatan kita, ya, pasti Tuhan tahu porsinya kita, ya. Nah, justru saat-saat ini saya sangat menikmati, ya, dikatakan saya menikmati bagaimana situasi yang ada ini, ya. Tentu yang pertama adalah bagaimana kita menerima, meresponnya dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Nah, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana kita mengubah beban itu supaya menjadi berkat, ya. Berkat, ya. Oke. Saya akan sharing bagaimana mengubah beban itu menjadi berkat. Ya, kita lihat di sini penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita atau yang kita terima saat ini sungguh sangat dahsyat sebetulnya kalau kita pikirkan. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena kasih karunia Tuhan, ya. Semua ada dalam kasih karunia Tuhan. Namun di tengah pandemi yang ada ini seringkali kita bertanya, Tuhan, kapan ini semua akan berakhir? Ya, kapan Tuhan? Kayaknya lama banget, ya. Sudah hampir 2 tahun kita nggak tahu juga kepastian ke depan, ya. Dengan adanya vaksin segala macam, kemudian dengan terjadinya mutasi, ya, virus ini, kita nggak tahu sampai kapan situasi yang ada ini bisa terjadi, ya. Dan apakah kita cuma diam aja, kita menerima semua situasi yang ada? Ya, justru saat ini kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana rahasia yang mengubah beban itu menjadi berkat. Sebab kita percaya bahwa Tuhan atau Allah kita yang hidup ini punya rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, dan berkat. Nah, inilah yang Tuhan mau dari kita. Kita belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata, Tuhan punya rancangan. Rancangannya adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan, ya. Dalam Filipi 1:12-13, Allah menghendaki saudara-saudaraku supaya kamu tahu apa yang terjadi di atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua yang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ini Paulus yang berkata, ya, pada waktu itu Paulus menulis ayat ini atau firman Tuhan ini, dia dalam situasi dia di penjara. Dia dalam situasi di penjara, dan dia katakan bahwa justru dengan situasi yang terjadi pada saat Paulus itu mengalami di penjara, dia berkata bahwa justru ini dia di penjara karena Kristus, ya. Dia melihat kemajuan Injil, ya. Nah, ini khususnya kepada chapter-chapter banyak, ya, full gospel, ya, banyak. Wah, berkata bahwa kita udah nggak bisa ketemu di dalam pertemuan secara offline, ya. Kita ketemu
Itu kan paling enak kalau ketemu kita ada member meeting, breakfast, lunch. Wah, kita bisa happy, kita bisa ketemu teman-teman. Tetapi justru dengan situasi yang ada ini, kita seolah-olah kita terkurung di rumah kita masing-masing. Kita nggak tahu melakukan kegiatan apa-apa. Tetapi saat ini ya kita harus tahu bahwa Rasul Paulus menyampaikan ayat tersebut saat berada dalam kondisi penjara. Namun di tengah masalah yang dialami, kita melihat respon. Ini lihat, respon Paulus dan apa yang dikatakannya kepada jemaat di Filipi, bahwa apa yang terjadi di saat itu, ya saat ini, ya bagi kita yang saat situasi pandemi ini, itu akan menyebabkan kemajuan Injil. Apa itu Injil? Itu adalah kabar baik. Ya, kabar baik ini adalah ujung-ujungnya adalah kita melaksanakan amanat agung, ya, di mana kita percaya justru dalam situasi saat ini, khususnya untuk full gospel, ya, bahwa inilah sebetulnya yang dikatakan tahun penuaian, ya, tahun penuaian jiwa-jiwa. Ya, banyak orang berkata, banyak member kita pesimis dengan situasi yang ada. Wah, nggak mungkin. Apalagi dicanangkan oleh Pak Dali, itu multiplikasi member, ya, multiplikasi chapter, apa nggak mungkin situasi yang ada. Justru ya kita harus meresponi apa yang Tuhan mau. Ya, kenapa? Saya bilang justru inilah saya melihat bahwa inilah kesempatan kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Ya, banyak orang-orang yang di luar sana itu mengalami ketakutan, banyak orang yang stres, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan pengharapan, ya. Nah, itulah justru tugas kita adalah menjangkau mereka. Menjangkau orang-orang yang dikatakan oleh Pak Demos, orang-orang yang terbelenggu, ya. Orang-orang yang terbelenggu dengan rantai, ya, rantai di sini, ya, orang yang terkekang dengan situasi yang ada ini. Nah, ini tugas kita adalah kita membebaskan orang-orang yang terbelenggu, ya, terbelenggu dengan ketakutan, terbelenggu dengan dosa dan sebagainya, ya, terbelenggu dengan stres dan sebagainya. Ini yang tugas kita adalah kita harus melepaskan mereka, membebaskan kita, dan inilah yang akan menyebabkan kemajuan Injil, ya. Nah, sama seperti keadaan kita yang alami saat ini di tengah-tengah pandemi yang ada, kita tidak bisa kemana-mana, terbatas dalam ruang gerak. Seperti berada dalam penjara, ya. Saya udah hampir 2 bulan ini saya nggak keluar rumah, ya. 2 bulan nggak kemana-mana karena anak saya larang. Pokoknya papi mesti tinggal di rumah, ya. Tinggal di rumah. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Dan ini banyak orang akhirnya bingung, ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus, ruang gerak kita seolah-olah terkurung. Tetapi justru keadaan ini kita akan melihat kemajuan Injil diberitakan, ya. Karena dengan kejadian ini, ya, sebenarnya Tuhan udah menyiapkan sarana kita, ya, Zoom online. Itu kita bisa kemana-mana. Kita bisa airlift, kita bisa menjangkau jiwa kemana-mana, ya. Dan apa yang kita lakukan adalah kita cari kehendak Tuhan, ya. Apa yang Tuhan mau khususnya untuk chapter-chapter, ya. Dan saya sehari-hari ini, ya, saya udah mulai dari tanggal 1 Juli kemarin, Tuhan berbicara kepada saya, ya, malam itu, dan saya nggak bisa tidur, dan itu serupanya dialami oleh Pak Sastra. Akhirnya Tuhan gerakan, ya, untuk membuka doa bagi orang-orang yang sakit COVID. Ini Pak Haryadi juga hadir. Setiap sore jam 5 sampai jam 6 sore. Nah, kalau maunya kita kan kita enak aja, udah ngapain sih, udah waktu kita mau santai, mau nonton sinetron, mau nonton film, mau nonton film Korea dan sebagainya. Tapi justru waktu kita, Tuhan memberikan kita waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita berdoa, ya, setiap jam 5 sampai jam 6, kadang-kadang sampai 6:30, Pak Haryadi tahu, ya. Itu banyak orang-orang yang ngalamin COVID, ya. Itu didoakan, ya, dan puji Tuhan, ya, mereka mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Nah, inilah yang saat ini Tuhan mau kita mendengarkan apa maunya Tuhan, ya, karena banyak di luar sana, ya, kita bisa jangkau jiwa. Bahkan saya katakan kepada kemarin waktu itu saya habis Zoom doa, menara doa, saya ngomong sama teman-teman waktu itu, ada Pak Robert, ada Pak siapa lagi itu, ya, Kasdim, ada Pak Sastra. Saya bilang, bagaimana kalau kita lakukan, ya, acara itu jam 11 malam. Jam 11 malam banyak orang-orang yang nggak bisa tidur, banyak orang-orang yang stres.
Nah, kita lakukan lewat pelayanan online ini, kita bisa menjangkau jiwa, ya. Kita doakan mereka karena banyak sekali sebetulnya kalau kita bisa jangkau orang saat ini, ya. Gunakan media yang sudah ada ini, ya. Kita bisa menjangkau jiwa, ya. Dan inilah yang Tuhan mau, kita harus meresponnya dengan baik, tahu apa yang Tuhan mau, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sharing dengan Pak Reza Solihin, ya, tahu kan Pak Pendeta Reza Solihin, GBI Sawangan, dia cerita, ya, justru saat ini, ya, dia melihat kemajuan Injil diberitakan, ya, bahkan dia mengadakan ibadah online itu ditambah 8 kali sehari, ya, 8 kali sehari. Dia berkata, wah Pak Denny, itu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ya. Nah, inilah sebetulnya kita harus melihat kesempatan kita, ya, melihat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk penjangkauan jiwa, ya, kemajuan Injil diberitakan, ya. Jadi bagi Pak Ishak di sini, ya, Pak Ishak udah berkomitmen setiap hari Selasa, ya, saya percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orang, ya. Saya lihat hari ini cukup banyak yang hadir, ya. Ya, kemarin itu di bawah 10. Nah, sekarang tadi udah sampai 16 orang, ya. Kita bersyukur, ya. Tuhan akan tambah-tambahkan Pak Ishak, ya, kalau kita setia, ya, dan kita mengajak orang-orang untuk datang ke dalam acara pertemuan ini, ya. Nah, rahasia yang mengubah beban itu menjadi berkat. Yang pertama adalah kita menemukan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita harus menemukan tujuan Tuhan, tujuan Allah dalam kehidupan kita, ya. Karena kalau kita nggak tahu tujuan kita nggak tahu apa yang Tuhan mau, ya, kita akan bingung dalam pelayanan kita, ya. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudaraku, kamu tahu apa yang terjadi di atasku. Ini Paulus berkata. Artinya Tuhan mempunyai tujuan yang luar biasa saat Dia mengizinkan suatu proses terjadi atas setiap hidup kita. Sebab kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan luar biasa. Yesaya 55, 8, dan 9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi yang terpenting dari kita semua, ya, khususnya untuk Full Gospel, kita harus tahu tujuan Tuhan, ya, untuk Full Gospel itu apa. Ya, itu sebutnya sudah diawali oleh visi yang diberikan oleh Tuhan kepada Pak Demos, adalah kita membebaskan para pria-pria yang terbelenggu, ya. Nah, saat ini, ya, visi itu yang Tuhan pertajam, ya, the vision of intensified, itu adalah supaya kita melihat bahwa inilah saat-saat ini, ya, kita akan melihat penuaian jiwa-jiwa di mana akan terjadi kegerakan revival, ya, khususnya di Full Gospel, ya. Tapi kita harus meresponinya dengan baik, ya. Jangan kita apatis, kemudian chapter itu udah pokoknya kita udah nggak bisa ngadain pertemuan, ya udah kita nggak mau bergerak. Nah, justru seperti awalnya Pak Ishak, saya bersyukur Pak Ishak boleh mengambil tindakan iman, ya, mengadakan pertemuan setiap minggu. Nah, inilah yang sebetulnya Tuhan mau semua chapter, ya, apa yang sudah kita dapatkan dari Pak Dali itu untuk multiplikasi member dan chapter. Nah, inilah berhubungan dengan jiwa-jiwa. Inilah tugas kita semua member itu harus punya fokus yang sama, penjangkauan jiwa-jiwa, ya, penjangkauan member, ya, sehingga akan terjadi multiplikasi member dan chapter. Nah, kemudian saat proses terjadi, respon yang harus kita kerjakan harus benar, ya, dalam tujuan Tuhan merespon tujuan, kita harus meresponnya dengan benar, yaitu temukan tujuan Allah atas proses tersebut, sehingga hasil akhirnya kita bisa melihat hal yang luar biasa terjadi. Kita bisa lihat contoh, ya, dari Alkitab melalui Yusuf, ya, melalui proses yang panjang diizinkan Tuhan, di mana dia harus dibuang ke Mesir dan dia dimasuk penjara dan sebagainya. Akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya. Yang penting adalah kita meresponnya, ya, terhadap tujuan Tuhan, ya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, yang kedua adalah tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan. Nah, kita Full Gospel kekuatan kita adalah kesaksian, ya. Kita harus bersaksi kepada
semua orang yang kita temui, ya. Bagaimana caranya? Ya kita nggak ketemu orang setiap hari kan. Nah ini bisa kita lakukan ya tentu dengan kita mengaktifkan pelayanan online. Bahkan kita bisa bersaksi ya, yang saya lakukan adalah setiap hari saya telepon orang-orang yang saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya orang-orang di mana saya bisa bersaksi atas kebesaran Tuhan ya. Kita bisa bersaksi menyatakan kebaikan Tuhan. Saya telepon teman-teman lama yang sudah tidak bergabung di Full Gospel, saya telepon mereka, saya doakan, kemudian saya saksikan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Nah ini kita harus tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan. Filipi 1 ayat 12b, bahwa apa yang terjadi atasku justru dikatakan tadi ya, menyebarkan kemajuan Injil. Inilah kerinduan Tuhan agar kita bersaksi atas kebaikan Tuhan, walaupun di tengah kondisi tidak mengenakan seperti saat ini. Ya, inilah tugas kita, bersaksi di mana saja kita berada. Ya, karena kekuatan Full Gospel adalah bersaksi, bukan kita bukan Tuhan suruh kita menjadi pendeta atau sekolah Alkitab, tapi kita bersaksi. Ya. Karena dikatakan firman Tuhan, dikatakan wahyu. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Ya, jadi kesaksian ini powerful banget. Jadi kita harus bersaksi, ya, memberitakan kebaikan Tuhan di mana saja kita berada. Ya, tidak menjadi halangan. Walaupun kita di rumah, kita bisa bersaksi kemana-mana. Ya, lewat Zoom, lewat video call, lewat apapun juga yang kita bisa lakukan. Ya, saya di Facebook, di Instagram, media sosial dan sebagainya, kita bersaksi. Ya, nah. Filipi 1:14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut. Nah, kita di sini bahwa kita sudah tidak takut lagi untuk bersaksi, ya, walaupun kita saat ini ya dalam situasi bukan secara fisik ya, tapi secara keadaan itu membelenggu kita, memenjarakan kita. Kita harus berkata-kata tentang firman Tuhan dan bersaksi untuk Tuhan di mana saja kita berada. Ya, kemudian sama seperti yang Rasul Paulus katakan, kita harus juga bisa bersaksi bahwa justru dalam keadaan pandemi yang terjadi ini, kita tetap bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Lidah kita dipakai Tuhan untuk bersaksi memuliakan Tuhan. Kita harus lebih banyak menggunakan lidah dan mulut kita bersaksi memuliakan nama Tuhan. Ya, bersaksi penting sekali saya bilang ya teman-teman. Ya, khususnya juga buat teman-teman Full Gospel, bersaksi ini kita bisa juga lewat majalah Voice. Ya, justru saat ini saya banyak melihat teman-teman dengan situasi yang ada ini, majalah Voice-nya dikurangin, ya, pengambil majalah Voice dikurangin. Justru kita harus tambah, ya. Saya mengambil majalah Voice lebih banyak, ya. Terus caranya gimana, Pak Denny? Ya kita bisa sekarang ini, ya kita bisa kirim pakai Tiki, pakai JNE segala macam. Berapa sih harganya? Ya. Kita bayar harga, ya, 1 jiwa itu sangat berharga, ya. Dan saya buat list, kemudian setiap bulan saya kirim, ya, majalah Voice kepada saudara-saudara, teman-teman saya, sehingga mereka bisa mendapatkan kesaksian. Jadi justru saat ini, ya, untuk khususnya DKI 1, teman-teman member, ya, kita karena majalah Voice ini adalah satu paket dengan pelayanan kita, ya. Kita bersaksi. Nah, majalah Voice ini kita pakai juga untuk menyaksikan, ya. Karena dalam buku itu kan isinya kesaksian-kesaksian dari member-member kita yang diubahkan oleh Tuhan dan mereka mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Nah, inilah tugas kita, ya. Justru saat-saat ini jangan kurangin. Kalau perlu ditambah, ya. Kalau biasanya cuma 50, kita tambah 100. Mau tambah jadi berapa, ya? Jadi saat ini saya mau bagikan majalah Voice setiap bulan habis, ya. Saya ngambil 200 itu saya bagi, ya. Jadi sebetulnya nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaksi, ya. Karena majalah Voice ini kita pakai tools untuk bersaksi, ya. Oke, kita lanjut ya. Dengan Yakobus 3:9 ayat 10, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai saudara-saudaraku, ini tidak boleh demikian terjadi. Jadi mulut kita ini kita pakai untuk kata-kata berkat, ya, kesaksian kita, dan kita memberkati teman-teman kita, ya, yang mengalami kesulitan saat ini, ya. Nah, yang ketiga adalah setia dan berani menunggu waktu Tuhan. 1 Samuel 13:8-9, ia menunggu 7 hari lamanya nih Samuel, ya, sampai waktu yang ditentukan oleh Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia, sebab Saul berkata,
bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ini kita lihat cerita dari tentang Samuel 1:13-89. Pada waktu itu Samuel itu menghadap Tuhan, ya, ke Gilgal. Disitulah rakyat Israel itu tidak sabar. Kemudian Saul sebagai raja itu nggak sabar. Kemudian dia katakan, ayo kita nggak usah tunggu lagi si Samuel, ya, kita bawa persembahan bakaran, korban keselamatan, lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu. Tapi kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Raja Saul. Ia tidak mau menunggu waktu Tuhan, tidak sabar sehingga melakukan sesuatu yang salah. Tuhan marah, ya. Kita harus tunggu waktunya Tuhan. Sabar, setia menunggu waktu Tuhan. Nah, kalau Tuhan bilang, ya saat ini pertemuan Full Gospel hanya offline, ya lakukan secara online, ya kita sabar, kita terus ya aktifkan Zoom online ini. Jangan kita mau, banyak teman-teman kita yang nggak sabar, akhirnya kita lihat, ya teman-teman kita di Banten banyak waktu itu mengadakan pertemuan secara offline. Dan apa yang terjadi? Mereka terdampak COVID banyak banget. Banten saya lihat, member Banten itu banyak di Bali, ya. Karena mereka nggak sabar menunggu waktunya Tuhan, ya. Karena dikatakan firman Tuhan, kita bersembunyi sesaat, ya. Nah, orang yang dikatakan oleh Pak Haryadi selalu sampaikan, ya, orang bodoh itu tidak akan keluar, ya. Dia tahu udah bahaya, dia keluar, ya. Tetapi orang yang bijak itu dia akan bersembunyi, ya. Ya Pak Haryadi, ya. Iya. Jadi celaka. Ya. Jadi kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan, ya. Apalagi saya waktu itu juga yang termasuk juga yang tidak setuju kita mengadakan men's camp secara offline, ya, di mana saya bilang, ya Tuhan suruh kita sembunyi sesaat, ya, jangan kita kemudian mau mencobai Tuhan, ya, kita ngadakan men's camp, ya. Situ nanti katanya bahwa yang penting nanti kita pakai protokol kesehatan segala macam, tapi kita lihat ya, kita harus berhikmat, ya. Oke. Orang kepala celaka. Jalan. Ya, itu jangan kita mencobai Tuhan lah, ya. Nah, belajarlah untuk menunggu waktu Tuhan saat di mana Tuhan akan bekerja. Jangan mau dibilang bodoh karena perbuatan kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Diperlukan keberanian untuk terus menunggu waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi kita belajar sabar, belajar menunggu waktunya Tuhan. Jangan kita dikatakan Tuhan bodoh, ya. Kita tidak menunggu perintah Tuhan. Jadi saat ini dikatakan juga kita harus mengikuti peraturan pemerintah, prokes kesehatan, ya, melaksanakan 7M, ya. Kita harus taati. Jangan kemudian kemana-mana nggak pakai masker, ya, kemudian kita kumpul-kumpul, menghindari, dikatakan kita harus menghindari kerumunan, ya, kita taatilah peraturan pemerintah karena pemerintah adalah wakilnya Tuhan, ya. Nah, dikatakan bahwa kita harus menunggu waktunya Tuhan. Nah, kita belajar juga dari kisah Lazarus yang sakit pada akhirnya mati. Kedua saudara perempuannya, Maria dan Marta, meminta pertolongan kepada Tuhan. Namun apa yang dilakukan Tuhan Yesus seolah-olah mengulur waktu untuk datang menolong sampai akhirnya Lazarus mati. Ya, jadi saat-saat ini kita merasakan seolah-olah kok lama banget Tuhan tolong, ya. Akhirnya kita kemudian jalan pintas dan sebagainya. Akhirnya kita lihat, ya. Akhirnya kalau kita ngambil jalan pintas dan kita tidak menghitung waktunya Tuhan, apa yang terjadi adalah keadaan yang justru keadaan akan tidak semakin baik. Tapi pada akhirnya kita melihat saat Tuhan kemudian datang dan bekerja, ada mujizat Tuhan yang terjadi sehingga kemudian Tuhan dinyatakan lebih dahsyat, ya. Jadi kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan, ya. Jangan melihat situasi atau kondisi menurut kacamata kita sebagai manusia, namun lihatlah itu dari kacamata Tuhan. Walaupun seolah-olah Tuhan Yesus mengabaikan menunggu 2 hari dan Lazarus mati, namun perbuatan Tuhan Yesus setelah menyatakan kemuliaannya, dia sanggup mengubah keadaan. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Keadaan kita pun sama, ya. Seolah-olah Tuhan belum bekerja saat ini, ya. Wah, kita sudah berdoa segala macam, kok nggak ada titik terang, nggak ada titik baiknya, ya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah diam. Dia terus bekerja, ya. Dia terus, ya, melihat situasi keadaan kita, ya. Dan kita orang yang setia, berani berharap hanya pada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah keadaan,
beban yang kita alami akan diubah menjadi berkat. Ya. Nah, yang saya lihat juga situasi saat ini yang saya flashback ke belakang ya, flashback belakang kemarin saya diizinkan Tuhan itu mengalami sakit jantung ya, sakit jantung. Ya, padahal saya udah jaga kesehatan, saya rajin olahraga, tapi apa yang terjadi? Saya ngalami pemasangan ring bahkan 2 kali ya. Nah, saya saksikan ini, saya flashback ke belakang ternyata ya selama 1 tahun ini saya kan nggak bisa bekerja, nggak ada penghasilan ya, nggak ada penghasilan ya. Tapi apa yang terjadi ya? Saya justru diizinkan Tuhan masuk rumah sakit. Nah, waktu saya masuk rumah sakit itu ya ternyata ya setelah diusut-usut ya ada agen asuransinya ngomong, Pak Denny ada asuransi kan? Ya bisa ajukan klaim. Jadi saya ngajukan klaim. Puji Tuhan ya. Jadi dari suatu hal yang kurang baik itu ternyata Tuhan menyediakan ya. Saya bisa mendapatkan klaim asuransi ya. Puji Tuhan. Jadi bisa menambah perbendaharaan kita ya lewat situasi yang ada. Jadi kita lihat ya di balik situasi yang ada ini Tuhan bisa mengubah keadaan itu menjadi berkat bagi kita semua. Ya, bukan masalah yang terjadi diubah Tuhan untuk menjadi berkat. Ya, mari lakukan 3 rahasia ini. Pertama, temukan tujuan Allah dalam kehidupan kita, tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan, dan setia berani menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan belum tiba, sebab jika waktu Tuhan sudah tiba, maka yang terbaik akan terjadi. Ya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik, ya, bukan yang setengah-setengah, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Rahasia ini akan membuat kita hidup dalam beban ini akan menjadi berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Dan saya alami saat ini di mana saya boleh melayani Tuhan, ya, dan situasi yang ada ini justru menambah semangat saya, ya, dan saya bisa melayani Tuhan secara maksimal, ya, baik lewat pelayanan Zoom maupun sosial media, ya, maupun di mana saja berada, ya. Justru saat ini saya justru semakin on fire, ya, melayani Tuhan, ya, dan saya semakin berkata Tuhan itu baik, Dia sangat baik, ya. Haleluya. Be strong in the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan ini bisa memberikan semangat kepada teman-teman, ya. Ya, kami tahu bahwa teman-teman semua mengalami situasi yang kurang baik, ya, mengalami beban hidup. Tapi kami percaya di balik beban yang kami alami, Tuhan, Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kau akan memberikan hal-hal yang besar, hal yang dahsyat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang kami tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat teman-teman yang sini yang mengalami situasi, kondisi yang sulit ini, Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, berikan damai sejahtera daripada-Mu, Tuhan, sehingga, Tuhan, mereka boleh berkata, bebanku akan menjadi berkat. Terima kasih, Bapa, biarlah kami boleh mengetahui tujuan apa yang Kau hendaki dalam hidup kami, dan kami boleh bersaksi di mana-mana, Tuhan, dan kami boleh sabar, setia, menunggu waktunya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, di ujungnya sana, Tuhan, kami jangan melihat saat sekarang, tapi kami melihat di ujungnya sana, Tuhan. Engkau sudah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur. Kau berkati teman-teman kami yang hadir pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih atas renungan firman Tuhan dari Pak Denny Mande, luar biasa. Ada 3 poin tadi. Setelah kita temukan tujuan Allah dalam hidup kita, dan bersaksi atas kebaikan Tuhan, dan setia dan berani menunggu waktu Tuhan. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Pak Denny Mande sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat membahagiakan kita, sangat memberkati kita. Pak Kelvin, terima kasih buat kesaksiannya. Pak Roland, sama-sama. Pak David Sadikin, terima kasih atas kehadirannya. Pak Gunawan Lawa, Pak Santoso Wijaya, Pak Hardi Wijaya, Pak Haryadi Suwita, Dr. Pak Haryadi, Pak Irawan, Pak Leo Sugoto. Tuhan Yesus memberkati. Tadi Pak Amos juga, Pak Vito, Pak Usdi, Pak Yosua, ya, Pak Johan, Pak Henry Alim, Pak Ibu Lia Parengkuan tadi, ya.
Ya, saat ini memang kita adalah waktu untuk kita bersaksi. Ayo teman-teman semua, saya melihat ini momentum hari ini. Oleh karena itu saya mengajak semua yang ada, yang hadir pada malam hari, ayo bersaksi. Ajak mereka datang. Saya pun juga heran. Saya waktu itu sudah tidak pernah ada yang Zoom 6 bulan. Tapi ada Pak Johan. Pak Johan datang hari ini. Dia ngajak saya, Pak Pendeta ikut Zoom di Sarina Tamrin. Saya bilang, boleh saya datang. Saya bilang, firman Tuhan tentang kesetiaan. Di sini saya lihat. Kesetiaan dan taat seperti Abraham. Oleh sebab itu saya langsung petik itu. Rema dalam hati saya. Saya mau adakan Selasa. Karena beliau bisa khotbah hari Selasa. Karena hari Rabu dia ada acara. Selasa. Saya undang. Kemudian Pak Denny Mandi, terima kasih supportnya. Waktu saya kasih Pak Denny Mandi, langsung ditanggapi langsung. Aduh luar biasa Tuhan baik. Pak Anton juga mensupport bagus. Semua Pak Kelvin mensupport saya semua. Terima kasih Tuhan memberkati semuanya. Saya bilang Pak Anton, saya kejar jam tayang karena 6 bulan saya absen karena saya sakit. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan. Kalau Tuhan sembuhkan tidak pernah setengah-setengah. Dia 100% akan memulihkan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau didoakan. Sebentar saya minta dengan hormat Bapak David Sadikin, kalau masih ada bisa berdoa penutup ya. Karena beliau udah datang hari ini. Pak David. Ya, terima kasih. Pak David. Masih. Pak David. Ya. Oke. David. Ya. Kita berdoa buat Pak Isna. Satu lagu sebelum penutup. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ini harusnya diberkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat nanti kita bersama lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Satu kesaksian, saya sudah 14 tahun. Saya setiap minggu keempat saya melayani di radio. Karena saya tahu bahwa itu kesempatan saya bisa melayani Tuhan. Oleh sebab semua yang hadir di sini, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena hidup saya ini kemarin saya sudah pemati, saya kena COVID. Tapi saya yakin bahwa hidup ini bisa hidup karena kesempatan Tuhan. Anugerah Tuhan. Ya Pak Denny, sudah luar biasa. Memberitakan firman Tuhan luar biasa. Kesempatan jangan sia-siakan. Karena nafas ini adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu jangan satu pun di antara bapak-bapak semua yang mulai kendor iman kita. Jangan kendor. Tetap kita mau melayani Tuhan dengan setia. Kita akan pujian sekali lagi. Saya mohon dengan hormat Bapak David Sadikin berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
silakan kepada adik itu dan doa. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Chapter meeting sudah diakhiri, kami sungguh sudah diberkati, baik melalui kesaksian dari teman-teman, dan khususnya juga hamba-Mu, kawan kami, Pak Dani Mande, Tuhan, Kau yang berkati chapter pertemuan ini, malam hari ini, dan sebentar kami yang akan meninggalkan acara ini, melanjutkan dengan aktivitas kami yang lainnya. Engkau memberkati kami, dan juga khusus Tuhan kami berdoa untuk teman-teman yang sudah hadir, biar Engkau berkati setiap kami Tuhan, Engkau yang pimpin, menyertai usaha pekerjaan kami, biar Engkau berkati Tuhan, dan juga mungkin ada teman-teman yang menghadapi persoalan yang mungkin tidak disaksikan di sini Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berikan way out Tuhan. Kami percaya Engkau sudah izinkan apapun persoalan yang kami hadapi. Engkau tahu hal itu akan terjadi dan datang, namun kami percaya di dalam Engkau, kami diberikan kekuatan, kami diberikan kepekaan, dan kami diberikan way out, kami diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati kami masing-masing. Dan biar kami tetap sehat Tuhan, supaya melalui tubuh yang sehat ini kami dapat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati aktivitas usaha kami di pelayanan di FGB khususnya Tuhan, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa dengan efektif. Karena pelayanan ini Engkau sudah beri kepada setiap kami, untuk kami bisa menjangkau pria-pria di marketplace, di tempat kami bekerja, untuk kami bisa menjadi saksi, dan mereka boleh melihat Yesus yang hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri pertemuan chapter malam hari ini, sampai chapter meeting minggu mendatang. Engkau yang terus menyertai, memberkati. Terima kasih Bapak, kami tunggu mengucap syukur, dan juga kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara. Presiden kami khususnya Bapak Joko Widodo Tuhan, yang kami tahu sangat sulit menghadapi keadaan situasi ini, dan juga menghadapi serangan yang bertubi-tubi daripada orang-orang jahat Tuhan, yang ingin mengkudeta, yang ingin memecah belah pemerintah kami, mengambil kesempatan di dalam situasi ini. Tapi Engkau yang akan memberikan hikmat, memberikan jalan keluar bagi Bapak Presiden Joko Widodo, melindungi keluarga, istri, anak-anaknya, dan memberikan dia hikmat, keberanian, dan ketegasan untuk tindak hadapi para orang jahat, para koruptor khusus. Terima kasih Bapak, kita syukur malam hari ini. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin ya, saya izin.